setelah mengenal seleksi kondisi if, kali ini kita akan belajar tentang kondisi if else. Jadi if else itu saya langsung tunjukkan saja ya. Ini misalnya x sama dengan 5. Jika x lebih besar dari 0, else, gitu ya. Nah, kayak gini. Saya sebut sini ya. X lebih kecil. Nah, seperti ini misalnya. Kalau seperti ini, maksudnya apa? Jadi jika pernyataan ini benar, jadi jika X lebih besar dari 0, jika benar, jika ini benar, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Ya, perintah yang dieksekusi adalah ini. Tetapi jika salah, maka yang dieksekusi adalah ini. Bisa ya? Oke, sekarang atau saya ganti saja ini. Saya tulis saja ini, benar dan salah. Gitu ya. Jika ini benar, maka yang dieksekusi adalah ini. Tetapi jika salah atau jika sebaliknya, maka ya, kita run. Nah, yang muncul di layar adalah tulisan benar, yaitu yang ini, ya, yang ini. Ini yang dieksekusi. Kemudian by default ya. By ini adalah yang di bawah. Jadi ini di luar, by ini di luar ini, di luar dari if. Demikian ya. Jadi if else. Jadi ada if jika benar, saya ulangi, jika benar, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Tetapi jika salah, demikian ya. Nah, kemudian kita mengenal lagi ada if bersarang. If-nya ada banyak. Bagaimana kalau pilihannya lebih? Kalau ini kan cuma benar dan salah. Tapi kalau pilihannya ada 3. Atau ada 4, ada 5, dan seterusnya. Nah, ada if bersarang atau if yang lebih. Bukan sekedar if else, tapi if else if. Contoh nih, if else if. Seperti apa bentuknya? Bentuknya begini. Else if apalagi x misalnya lebih besar dari 4. Ini saya ganti saja supaya jangan membingungkan. Perintah pertama, pilihan pertama, ini saya tulis jadi pilihan kedua. Ada else lagi terakhir, pilihan default. Ini saya tulis jadi pilihan default. Nah, atau saya tulis lainnya. Seperti ini. Maka yang muncul di layar apa? Kita lihat ya, apa yang muncul di layar. Jadi pilihan pertama. Padahal kalau kita lihat baik-baik, coba perhatikan. Lihat, tapi yang muncul di sini cuma pilihan pertama. Lihat, perhatikan. Apakah X lebih besar dari 0? Ya, jika ya, dia cetak pilihan pertama. Padahal kalau kita lihat kondisi yang kedua ini,
X juga lebih besar dari 4. Bisa ya. X juga lebih besar dari 4. Nah, kenapa ini tidak dicetak? Perlu diketahui, bentuk if ini, ya, bentuk if yang pertama ini, ketika ada else if dan else-nya, maka ini akan dianggap sebagai satu perintah besar. Oke, ini akan dianggap sebagai satu perintah besar, satu kesatuan instruksi. Nah, ketika kondisi sudah memenuhi di salah satu if, setelah selesai, dia tidak akan mengeksekusi else yang lainnya. Ingat ya, ketika ini sudah terpenuhi, ketika ini dia sudah penuhi, dia tidak akan eksekusi yang ini, walaupun ini kondisinya sama. Pilihan kedua. Walaupun ini kondisinya sama, ya, hasilnya benar, tapi tidak akan tercetak karena ini satu kesatuan. Satu sudah memenuhi, dia tidak akan eksekusi yang lain. Itulah mengapa di sini yang muncul pilihan pertama. Padahal ini sama-sama nilainya sama, tapi yang tercetak cuma pilihan pertama. Berbeda dengan seperti ini, kalau kita hilangkan else-nya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat. Pilihan pertama tercetak, pilihan kedua tercetak, dan baik. Ayo kita perhatikan dengan seksama. Bentuk if yang ini adalah satu pernyataan. Ini kalau saya pisahkan dengan enter, harusnya seperti ini dia. Jadi if yang ini adalah pernyataan sendiri. Kemudian if yang ini adalah satu pernyataan sendiri. Itulah mengapa ketika di sini dieksekusi yang ini, dan ketika di sini yang tereksekusi adalah tulisan yang ini. Karena if yang ini dan if yang ini adalah berbeda. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar supaya saya jelaskan di video berikutnya. Oke ya.